Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Agung. Perkenalkan nama saya Peter Wijaya dengan NIM 202122018 dengan jurusan akuntansi. Sekarang saya ingin mempresentasikan UAS audit yang pertama. Nah, soal pertama, anggaplah Anda memiliki cita-cita untuk menjadi seorang auditor internal yang bersertifikasi nasional dan ingin bekerja pada perusahaan go public. Apa saja yang harus Anda lakukan supaya cita-cita Anda tercapai? Yang pertama, tentu menjadi seorang auditor kita harus memiliki keahlian dan pelatihan juga sebagai auditor. Setelah itu, kita pasti harus memiliki pengetahuan agar dengan memiliki pengetahuan dan keahlian itu dapat ditunjukkan sebagai latar belakang pendidikan kita dan pengalaman kita yang kita miliki untuk menjadi seorang auditor seperti itu. Dan seorang auditor juga harus memiliki sikap yang profesionalisme, karena untuk menjadi seorang auditor itu tidak mudah, karena banyak hal termasuk kesalahan, dan kita harus bersikap profesionalisme untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagai auditor yang profesional seperti itu. Setelah itu, auditor juga harus bersikap independen. Jadi auditor itu harus berdiri sendiri gitu. Nah, auditor juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah auditor dapat menyampaikan hasil audit dengan baik kepada pemilik perusahaan. Jadi kemampuan berkomunikasi itu sangat penting. Nah, auditor ini juga paling penting. Auditor juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, karena situasi-situasi dalam itu mengaudit suatu perusahaan itu kan beda-beda. Jadi dengan memiliki sikap dan kemampuan berpikir kritis dan cermat dalam menghadapi situasi, itu auditor akan lebih bagus dan lebih baik karena keadaannya beda-beda seperti itu. Pertanyaan kedua, dalam audit terdapat istilah 3E, ekonomis, efektif, dan efisien. Jelaskan maksud dari kriteria tersebut dalam penugasan audit. Pertama, ekonomis atau kehematan. Dalam ekonomis atau kehematan, itu artinya adalah suatu organisasi itu dapat mengalokasikan sumber daya yang seminim mungkin, namun menghasilkan hasil yang maksimal dengan kualitas yang maksimal. Jadi kayak itu ekonomis. Jadi lebih menghemat seperti itu. Dan yang kedua, harus efektif. Itu maksudnya adalah suatu perusahaan harus mencapai tujuannya dalam menghasilkan output yang lebih tinggi dari tinjauan segi kualitas, kuantitas, maupun batas waktu yang ditarikan. Jadi itu penting. Jadi efektif harus cepat seperti itulah. Jadi dan yang ketiga itu efisiensi. Efisiensi itu suatu perusahaan itu harus bertindak dengan cara meminimalisirkan kerugian atau perusahaan sumber daya dan melaksanakan sesuatu. Jadi itu perusahaan itu harus menghasilkan output yang maksimal dengan memberikan input yang minimal. Itu kurang lebih sama seperti ekonomis, cuman efisiensi ini itu untuk meminimalisir, sedangkan ekonomis itu untuk mengalokasikan sumber daya. Gitu. Pertanyaan ketiga, yang A. Apa yang dimaksud dengan pilar tata kelola bagi perusahaan? Yang pertama, pilar tata kelola merupakan suatu rangkaian sistem proses atau aturan yang mempengaruhi pengelolaan, dan pengontrolan suatu perusahaan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan kepentingan. Contohnya gini, dalam perusahaan itu kan ada komisaris, direktur, manajer, supervisor, dan cabang-cabang lainnya. Dengan adanya struktur itu merupakan pilar tata perusahaan itu agar dapat mengontrol suatu perusahaan dengan ada jabatan-jabatan tersebut untuk menyeimbangkan dan dengan tujuan untuk memaksimalkan operasional perusahaan seperti itu. Yang B, melakukan analisis serta manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut bagi pemerintah dan masyarakat umum. Jadi dalam cerita ada diceritakan dan saya akan memberikan manfaat-manfaat. Menurut saya kegiatan itu ada dua. Yang pertama itu melakukan
perbaikan jalan raya, sarana air bersih, dan lain-lain. Dan kegiatan yang kedua, itu memberikan beasiswa atau program magang yang bersifat edukasi dalam aspek akademis. Manfaat bagi pemerintah menurut saya, dengan melakukan perbaikan jalan raya, sarana air yang bersih itu dapat meningkatkan infrastruktur negara, ya kan? Karena dengan melakukan hal itu, tentu saja infrastruktur negara akan semakin naik. Dan dalam kegiatan kedua, manfaat bagi pemerintah adalah dapat meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu sumber daya alamnya sangat besar, sedangkan sumber daya manusianya itu kecil gitu. Jadi kan dengan adanya program-program ini, maka sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu dapat lebih bagus dan lebih baik. Dan bagi manfaat bagi masyarakat, pada yang pertama adalah tentu saja dengan melakukan perbaikan jalan raya, sarana air bersih, itu kan sangat membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan cara itu, masyarakat juga dapat mendapatkan lapangan pekerjaan yang sangat banyak, yang sangat luas seperti itu. Dan yang kedua, itu manfaat bagi masyarakat adalah itu berdampak pada kemajuan pendidikan yang memastikan sumber daya manusia yang unggul. Jadi orang yang mendapatkan beasiswa itu kan dapat menghasilkan sumber daya dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan bagi masyarakat yang dapat dikatakan ekonomi yang rendah dan mendapatkan beasiswa itu kan menjadi suatu kesempatan juga bagi Indonesia untuk memastikan sumber daya manusia yang unggul. Pertanyaan ketiga yang C. Apa manfaat program-program tersebut bagi perusahaan? Oke, pertama, meningkatkan citra baik bagi perusahaan. Dengan meningkatkan citra baik bagi perusahaan, maka banyak masyarakat mendapatkan kepercayaan untuk perusahaan. Dengan kepercayaan tersebut, perusahaan dapat lebih mudah mengembangkan bisnis, maka ekspansi untuk menjangkau pasar lebih luas. Karena kan semua masyarakat mengenal perusahaan tersebut, apalagi ada brand yang sangat terkenal seperti itu. Dan untuk melakukan ekspansi atau mengembangkan bisnis, tentu saja memerlukan dana yang sangat besar seperti itu kan. Dengan hanya ada melakukan hal ini, kegiatan-kegiatan ini, maka investor akan melirik perusahaan tersebut dan lebih mudah terjalin kerjasama dengan investor. Dan setelah itu, dengan melakukan kegiatan ini juga dapat meningkatkan evaluasi. Kenapa? Karena kan setelah melakukan kegiatan ini, perusahaan menjadi lebih luas, investor semakin banyak, dan kepercayaan masyarakat semakin banyak, dan dapat meningkatkan evaluasi suatu perusahaan. Karena kan banyak yang percaya pada perusahaan ini, pasti banyak investor yang kita dapat katakan besar, masukkan uang dalam perusahaan tersebut, menyebabkan evaluasi dalam perusahaan itu sangat naik seperti itu. Yang D, jika Anda adalah auditor internal, menurut Anda, apakah kebijakan dari program tersebut merupakan hal yang harus dilakukan? Mengingat program-program tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan mungkin saja biaya tersebut bisa dialihkan ke hal penting bagi kemunculan perusahaan. Oke, pendapat saya ya, program ini tidak wajib, karena program ini memiliki risiko yang sangat besar dan biaya yang tidak sedikit. Tentu saja dong harus memiliki beasiswa dan harus melakukan perencanaan mengolah air dan jalan gitulah, bagi jalan. Itu kan bukan biaya yang sedikit, itu biaya yang bisa kita katakan sangat besar gitu. Program ini sangat tidak wajib, tapi program dapat dilakukan jika perusahaan tersebut, perusahaan disertakan perusahaan ABC, PT ABC itu memiliki kondisi keuangan stabil dan siap menghadapi risiko tersebut. Dan dengan keuangan yang stabil tersebut, tidak mengganggu perputaran modal-modal dalam melakukan aktivitas operasional perusahaan. Tentu dong, kalau bisa mengganggu operasional perusahaan, sebaiknya tidak usah dilakuin. Karena kan aktivitas operasi perusahaan itu lebih penting seperti itu. Mengingat risiko terlalu besar. Dan jika program tidak berjalan sesuai rencana, otomatis perusahaan rugi karena mengeluarkan dana sebesar itu. Memang itu secara amal kebaikan itu sangat baik, tapi mengingat dalam dunia bisnis, perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan itu pasti ingin mendapatkan benefit. Sehingga jika tidak mendapat benefit yang setimpal, maka perusahaan itu akan rugi
setelah mengeluarkan dana yang sangat besar gitu. Namun jika program ini berhasil, perusahaan ini akan mendapatkan banyak benefit, seperti investor pasti akan melirik, karena kan semua brand perusahaan ini, PT ABC ini terkenal gitu. Jadi investor pasti melirik dan lebih mudah menjalin kerjasama. Dan dengan menjalin kerjasama, pasti lebih mudah perusahaan mengembangkan usahanya yang perluas jangkauan pasarnya gitu. Dan otomatis brandingnya PT ABC brandnya itu pasti akan terkenal. Apalagi bukan di bidang makanan minuman. Itu kan secara langsung itu sudah mengeksplor branding merek PT ABC gitu. Sekian dari saya, Pak Agung. Mohon maaf jika ada salah kata. Kesimpulannya adalah auditor itu merupakan hal yang sangat penting, karena dengan audit ini kita juga tahu kalau perusahaan ini berjalan baik atau tidak. Dan dengan auditor, dengan belajar mengaudit atau auditor, kita dapat belajar bahwa auditor harus berpikir kritis, karena keadaan kita kan sangat berbeda-beda. Dengan memiliki dan berpikir kritis tersebut, maka itu akan jauh lebih baik untuk kehidupan kita secara langsung, sangat berdampak bagi kehidupan kita seperti itu. Terima kasih, Pak.